اللهم اهدنا علما وامرك مريات وارزقنا فهمنا علم بيافنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهمنا بحبل المرسلين الهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك واستر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن أشرف الحديث كتاب الله فهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. رسالة التفسير إلى الحافظ جلة الأسود رحمه الله ونفعنا به بعلومه وعلى وعلينا ببركاته وأسراره بحال أمور الدارين. قال رحمه الله ورضي عنه: قال رحمه الله رضي عنه: أترينا عن الفاجر أترينا عن التبدو Mongso dosa kabeh ataruna an padha rasa dosa sira kabeh adi kele fajir sangka nyebut wong kang fajir wong kang laki entil fajir sangka nyebut wong kang matut wong sing padha lakon yang terang-terangan melakukan fasik. Fajir itu al-ma'i ila batil al-mu'lim bifiski, yang dodong maka kebatilan yang terang-terangan kefasikannya, tidak peduli terhadap dosa kesalahan yang ia lakukan. Anturu yang padha nyebut sira kabeh ing fajir antaku nyebut sira fajir aku mengkopoin dosa kabeh critakno nerangno aku mengkopoin nyebut dosa kabeh ing fajir ta'rifu jawabnya aku ta'rif mengkopal ruh nal ya arif mengkopal ruh nal ing fajir sira nasu manusia sebab nasu manusia toh fiwat malik menurut ini malik an Abi Hurairah. Hadis nomor 108 dari kitab Jami' Shaghir. Kalau Jami' Kabir sudah 300 sekian nomor, 3 kali lipat. Yaitu hadis sataruna antir fajir ataku faku ya'rifun nas. Hadis ini hadis dhaif. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya
Ibnu Hajar Al-Asqalani kitabnya menyebut maudhu. Tapi Imam Zarkashi menukil dari Imam Harawi yang Damul Kalam, hadis ini hadis hasan. Hadis hasan diberi bawah karena ada pendukung-pendukung, ada hadis-hadis yang menjelaskan hadis ini, antara lain nanti hadis di bawahnya dan nomor 109. Jadi sebagai hadis menguat dari hadis 108. Hadis ini mendorong memotivasi agar kita berani mengungkap dengan seseorang yang sudah terang-terangan kefasikannya yang dia lakukan, tidak peduli apa yang dia lakukan, agar kita mau memjelas ini tidak termasuk berita atau fitnah atau bukan, atau menjelekkan seseorang yang dilarang oleh agama. Memang agama melarang kita menjelek-jelekan orang. Menjelek-jelekan orang itu bisa karena dia memang jelek, atau menjelek-jelek ini karena dia tidak melakukan tapi jelek-jelekan. Ini memang dilarang dalam agama. Justru kita berhenti untuk menutupi kejelekan mereka, sama mereka tidak menampakkan terang-terangan. Tapi kalau mereka sudah terang-terangan, apa membahayakan dia mencari pengikut, membuat sebuah kelompok untuk melakukan fasikan, keletupan, perintahnya jelaskan mereka, terangkan mereka, cerahkan mereka, ya. Dan kamu melakukan dosa atau ini jangan kalian merasa berdosa, merasa salah kalau menyebut kejelekan orang-orang fajir, orang yang penuh keadilan yang terang-terangan dengan kefasikannya, yang tidak peduli terhadap apa yang dikerjakan dari kejelekan maksiat-maksiatannya. Makanya di sini aku sebutkan mereka apa yang mereka lakukan, ya, jentrekan, ya, fasikan, bukan mereka, sehingga manusia umum sekali, ya, bukan hanya umat Islam, sehingga manusia tahu sebetulnya fajir orang yang belekan ceknya. Kalau mereka tahu, maka dia akan menghindari, menjauhi, dan menjaga diri mereka dari akibat perilaku dari orang fajir. Karena ini demi kemaslahatan. Jadi agama membenarkan kita menyebut kejelekan seseorang yang orang ini sudah terang-terangan melakukan sebuah kesalahan, tidak peduli, tidak mau dengan kesalahan yang mereka lakukan. Untuk saja karena dituduh media biar orang hati-hati, ya, orang bisa jaga diri dari orang tersebut, ya, tidak kena imbas akibat daripada. Memang di sini habis ada mengatakan boif, bodoh, bahkan mungkar, termasuk mungkar. Tapi Imam Zarkashi nukil dari Imam Harawi dan Damul Kalam, hadis ini derajat hadis hasan. Kalau hadis hasan bisa dipakai terus, tidak.
Kenapa? Bertentangan dengan pendapat menyenangkan hadis mungkar seperti pertentangan. Ya. Memang hadis yang dhaif, tapi punya syawahid, punya penguat. Ya. Banyak penguatnya. Antaranya hadis yang bawah ini 109. Allah sallallahu alaihi wasallam atriuna antil fajr kata ya nas utul fajr mafi ya bernas Rabbina dunia ibnul riba al-hakim fi nawajil usul al-hakim ada perawi hakim penyidik ada hakim yang terkenal juga ya punya kitab sedap filmunan dan wasirazi dan Imam Asy'ari fil alqab dan andal bahaqaf khatta Abi Bakr Hakim Abi Al-Jadi ini itu akan menepodo mengso dosa diri arep kula berdon mengso wedi mengso dosa kabeh entil wajib sepenuh wong kang ngacut wong kang malam batas tentang terangan mata ya'rifun mata apa ya'rifu bakal mengenali bu imbadir sepenuh maka apa ya'rifu bakal ruh kenal ifadus panarman kalau tidak menyebutnya buku terputus kabeh al-fadil ingkang lebet bima kelakuan kelakirane di kan ikut dalam al-fadil bihi kan ikut dalam Rafi kata dalam al-fadil bima kelakuan lebet silema fi kan dalam al-fadil nek sira nyebut buku perintah yahdar ini dalam yahdar bakal hindari boko yahdar hindari ya bu ing al-wajib sapa nasumanto sebetulnya keyakinan benda dan kita baru riba dan Imam Hakim At-Tirmidzi As-Sufi dan kitab Nawawi Usul dan Imam Hakim dalam kitab Al-Quran Al-Qur'an dan Imam Wasyirazi dalam kitab Al-Qur'an Tahwil Wasyir Aidal Ba'aqaf juga diriwayatkan Qaqraq an Abbas bin Hakim an Nabi an Jadi ini ya Hakim. Hadis ini diterangkan sebagai penguat hadis yang nomor 108 hingga derajat daripada hadis yang nomor 108 naik. Dan tadi disebutkan Imam Zarkazi menyatakan hadis hasan. Itu hadis yang tadi seperti artinya apakah kamu khawatir takut dosa kalau menyebut menerangkan tentang perilaku orang fajir orang yang sudah terang-terangan melakukan melanggar batas-batas norma-norma agama. Kapan kalau begitu manusia ini bisa kalau tidak menyebutnya? Karena itu kul fajr bimakti. Sekarang sebutkan orang yang fajr ya bimakti dengan api yang dilakukan. Sehingga manusia bisa berjaga-jaga menghindari daripada perbuatan. Ini seberat judulnya Fadhailul Habib.
Fadlullah Wabla ini diantaranya mengungkap hadis ini dari riwayat lain. Jadi ini menyebut hadis ini dari riwayat lain, yaitu kalau Rasulullah ada tarikun antifrati untuk masih kata hadarun nas taul bayati riwayatnya yang bayati kitab sunan. Artinya sama kata kapan kalian ini ketakutan, khawatir, menenangkan tentang perilaku takut orang fasik. Jangan takut, aku sebutkan saja apa yang dilakukan jika masyarakat bisa terhindar daripada akibat perbuatan. Ini riwayat Ibrahim. Hadis ini kita mengungkap terutama kaum Wahabiyah, ya, mengungkap rahasia. Jadi termasuk rahasia Wahabiyah ini termasuk jam hadis ini. Ianya berarti Wahabiyah ini jendek fasik. Karena apa? Mereka juga banyak terang kitab yang isinya menipu kita, isinya menyelewengkan kita dengan akidah. Maka masuklah Rasulullah man rosyana falisanina, ada siapa yang menurut kita akan termasuk umat yang mengikuti sunnah Rasul. Riwayat itu riwayat Imam Muslim dan Rasulullah ini hadisnya sahih. Seorang ulama besar menyatakan, itu Syekh Abu Ali Ad-Daqaq, menerangkan asal dan hak syaitan khas. Orang yang diam tidak menerangkan benar, ya, ada orang lebih melakukan kerusakan, pembusukan dibiarkan, hanya dosa, ya, karena rahasia orang ini orang sudah terang-terang. Maka kalau Madinah tahu ada seorang yang sudah terang-terangan melakukan perbuatan kok diam saja, maka sama dengan syaitan khas, setan yang bisu. Ya, kalau bisa setan, jadi tipu setan bukan hanya dengan ajakan melalui sikap, tapi setannya itu sendiri sudah tipuan. Sudah betul penipuan. Banyak di sini keterangan bahkan Syekh Zaini Dahlan yang berpakitnya, ya, dalam kitab Maulatul Haram yang ada sejarah Maulatul Haram Maka khususnya kuasai Wahabi, dan mereka banyak membunuh ulama-ulama. Pelunas Anam, ya, bukan hanya tipuannya saja, pilotnya saja, tapi sampai membantai, ya, disebutkan ribuan mungkin. Dan banyak ungkapan di kitab Fuwaihul Wahabiyah. Di menjelaskan sikap orang itu dalam rangka menyelamatkan umat, dan orang ini sudah orang yang tentang serangan dan berita hoax, ya, orang berani-berani ya, ini harus dibuktikan berdasar hadis ini. Wabila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utruku atur mata hukum fa in awami syubu ummati ulkahu
Umakhulullah anu konpuro rawat dan dimasukin hadis baik. Utru wadoni gelosir kate benarkan maksudnya. Utru wadoni gelosir kate ngumbar sirkate atur kae ingkang seputi generasi sebuah generasi atur kae bangsa Turki tapi tentu dia sekarang itu dia dulu yang melahirkan Tutup ketinggalan bahas sekarang atur kae generasi Turki mataku selagi peninggal sapa atur mataku selagi peninggal sapa atur pun ing kabeh fa inna awwal man musyrika tanwung fa inna awwal man musyrika yasubu kang dedet ya seluruh kang dedet umat insun kahum kerajaan terkuasaan umat walan perkara kawala maringi nikmatan umat Allah amalan kawala maringi nikmatan umat Allah banu kontrol bani kontrol itu sudah jadi bilang ini kontrol itu adalah budak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang keturunan Turki dulu ya dan Nabi Ibrahim. Kontrol ini adalah budak perempuan dari keturunan Turki. Dia mengatakan beliau itu istri daripada Nabi Ibrahim setelah wafatnya sudah Sal dan Sal dan tapi Nabi Ibrahim Hajar Sedar dan Sidah setelah wafatnya Sal dan Hajar Nabi Ibrahim menikah lagi mendapatkan tahun tua. Ini bukan kontrolnya yang jelek, tapi itu ini keturunan daripada orang tua. Atau kalau tua ini memang sebuah kebelah ya disitu melahirkan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Imam Tabrani dalam Al-Awsat dan As-Sahih dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud hadisnya dhaif. Tapi di dalam Al-Jabul Kabirnya Ibnu Suyuti ada penjelasan perawi hadis ini adalah perawinya hadis-hadis yang sahih. Perawinya hadis yang sahih. Di dalam Mu'jam Awsat dan Mu'jam Shaghirnya Imam Tabrani menyebutkan isnadnya hadis ini isnad yang hasan. Ini maksudnya jadi Turki yang masih Turki yang masih berwajah Ya'juj Ma'juj, termasuk antara lain kelompok yang dulu dikenal dengan Tatar. Tatar ini ada sambungannya dengan maksud
menutupi, terutama yang dipimpin oleh Islam yang menguasai beberapa negara Islam, negara Arab ini banyak luas. Itu Rasulullah SAW dalam hadis ini memerintahkan agar kalian membiarkan orang putih selama mereka tidak mengganti mata hukum. Ya, selama mereka tidak mengganggu, jangan kalian ganggu. Ya, Islam memang selalu demikian. Tidak mau mulai sesuatu perangan. Kalau kita lihat dari beberapa perintah perang itu sebenarnya musyawarah. Ya, Qabilu misalnya, bukan uktulu, Qabilu. Artinya menunjukkan perang yang diangkat di dalam Islam karena mempertahankan Islam apa terorisme yang mengancam harus ada titik. Jadi sifatnya itu seperti bentuk reaksi, bukan aksi. Reaksi untuk mempertahankan diri. Jadi kita lihat Qabilum sedikit, Qabilum itu sebutnya sifat total di geografi, maksudnya kita ada aksi, ada reaksi, ada yang mulai, lalu ada yang menjawab, membahas. Wabillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udrul habasha ararkum fa innahu la yastakhraju kanzukam illa du'suiqatain minal habasha illa du'suiqatain minal habasha wa ta'kaf an ibn Amrin bin As, Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini disahihkan waktu tetap. Tapi banyak Imam Suyuti juga mengikuti hadis ini dari hadis yang sahih. Biarkan orang besar itu generasi-generasi yang berkulit hitam. Jadi bukan hanya itu saja, termasuk sudah dari karya beruntam itu masuk di kata bahasa. Memang kita mengenal mereka orangnya kasar. Selama mereka tidak mengganggu kalian mataku, apa alasannya? Memang pernah kali sebuah bahasa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bulan baru Nabi dan mengatakan tahun 20 hari khilaf. Jadi itulah ya, sebuah keanehan ditujukan Allah sebelum kelahiran seorang sebelum beliau ditunjuk di langit sebagai Nabi dan Rasul. Keanehan yang muncul disebut irhas. Memang tentara Kedah yang kita kenal sampai dikenal di tahun gajah dari kelompok Habasha yang dia ini memindahkan kiblat Yaman agar umat Islam ya semula berkiblat ke Mekah bisa berkiblat, tapi mereka kan belum sampai menyentuh Ka'bah, masih di tengah perjalanan. Ada di Arafah itu Mbah disitulah ketika itu diserbu oleh burung Arab.
boleh beli sampai sekarang di dalam manasik itu kalau orang mau masuk ke Arafah melewati Wadi Muhassir setelah itu dalam karena di sini ada sejarah tentang gajah ya, yang mau menghancurkan, mau memindah apa menerbuka ya dijaga oleh Allah. Ini perbuatan fasik dan perbuatan durhaka. Maka kamu melewati wadi fasik berpacu biar tidak kena ini jadi tanpa taksiar ada apa istilahnya ada ya virusnya ya, virus negatif yang bisa apa menjadikan kita ini bisa condong terhadap kejelekan. Nah sawan lah dan posot jawan yang ada sawannya, ada sawannya itu sampai menyentuh bahkan syarat dan abad bahnya Rasulullah SAW Syed Abdul Muttalib beliau sunatkan abai dari melihat yang jika ada rambut Ka'bah ini tanpa ada perlawanan walaupun bentuk aksi yang malam tapi mulai atau Rasulullah SAW sudah mengatakan Ka'bah ini sudah ada yang menjadi jadi itu artinya tidak terkait. Jadi selamat walaupun mereka menyerbu Ka'bah tapi tidak sampai mereka ini mengeluarkan mengambil Hajar Aswad. Kasus Ka'bah ini ada mengatakan Hajar Aswad ya. Jadi tanjul Ka'bahnya Hajar Aswadnya tidak sempat diambil. Apa yang mengatakan tanjul Ka'bah ini harta zaman jahiliyah yang terdiam di tengah-tengah ya, yang dipendam di tengah-tengah itu tidak tersentuh waktu bahasa menyaku orang menikah saja tidak apalagi sampai membongkar ya, dan mengusung membawa kapsul ini. Yang pernah berusaha untuk mengambil tanjung Ka'bah yaitu Buswal Ibrahim, yaitu budak yang disebut Ruswaibat, budak yang betisnya kecil. Ruswaibat ini budak ini pentisnya cilik. Swaikot itu daripada surat ini takbir dirasa sakut itu pentis tasbih kecilkan ya, disuek. Jadi orang yang betisnya banyak kecil dari kelompok ini yang pernah mau melakukan ini. Bahkan kalau cerita sebelumnya Guswat Kota ini bukan hanya budak tertentu tapi memang orang-orang khususnya dari Khalas ini kebanyakan pentisnya itu kecil-kecil, pentisnya itu kecil-kecil. Ini kebanyakan dari mereka pentisnya ada terang di menangkan seperti ini. Artinya apa? Bahasa ini suatu bangsa mungkin mau membuat onaran atau mau mengambil Kanzul Ka'bah ya, artinya orang jahat lah pernah melakukan kejahatan tapi biarkan mereka selama mereka tidak menjahatkan selama mereka tidak melakukan kejahatan mensyuti hadis ini hadis yang sahih. Tapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna li ahliha fa innahu akhad minha fuqawa yakfihi akhad minha khalafi al-munafiqin wa huwa la yashkur. Rawa an Ansin. Hadis ini oleh Imam Syukri dirumusi dengan rumus dhaif karena Jarawiyah tidak kenal, tapi hadis ini punya syawahid, punya pendukung, akhirnya naik derajatnya dari dhaif menjadi hasan. Hadis ini naik menjadi hasan. Hadis ini menyatakan tinggal dunia bagi ahlinya, tinggal dunia bagi ahlinya, biarkan dunia biar diurus oleh ahlinya. Sebenarnya bukan gitu, karena ahlinya ini dimaksud orang yang memang sudah melakukan tindak-tindak. Kalian jangan meniru mereka, biarkan dunia dinikmati oleh orang-orang yang memang hatinya cinta dunia, jaga harapan di akhir, atau di akhirnya dia tidak bahagia. Mereka juga abdul dinar, abdul dirham. Kalian jangan niru. Ini bukan berarti kita dilarang untuk punya dirham, punya dinar. Jangan niru. Ya, tinggalkan dunia bagi mereka, kepada mereka yang memang sudah cinta dunia. Tinggalkan. Kata-kata tinggalkan ini artinya bukan berarti lalu tidak boleh katakan kita tidak boleh kaya. Enggak. Yang dimaksud jangan kita meniru perilaku orang-orang ahli dunia. Jangan kita tiru mereka ahli dunia itu. Abdul dunia, abdul dirham, abdul dinar. Jangan tiru. Itu maksudnya. Karena apa? Kalau masalah kekayaan itu Allah membagi semuanya. Kafir diberi, Muslim bukan. Keuntungan kita dunia kita diberi, keimanan dunia kita diberi. Ada dua keuntungan. Mereka hanya mendapatkan keuntungan dunia. Hanya saja di dalam bagaimana kita untuk bisa mendapatkan keuntungan dunia ini, tentu itu Allah menjadikan beberapa syarat berikhtiar dan inilah para miliarder muslim yang kayaknya juga Sultan Brunei itu berapa kaya, itu soal muslim kaya. Bahkan dari kelompok Ambiya, Rasul Abdullah Sulaiman, bahkan sahabat Rasulullah SAW banyak yang kaya. Rasul saja punya budak ya, pelayan 400. Sempat 20 diberdekakan karena dia menuruti anjuran Utsman jangan membela bisa sholat dikepung. Akhirnya 20 orang ini menyerukan kembali berdanya dan merdeka. Para ashabul madhahib, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Qadir Jilani, orang yang kaya. Jadi artinya apa? Itu sebagai dan sampai kita hanya kena ingin kaya lalu meniru perilaku orang-orang ahli dunia. Apalagi sekarang ini banyak konsep-konsep ekonomi yang merupakan olahan oleh kelompok-kelompok Yahudi yang tujuannya menguras pikiran kita
kita untuk ditindak pada dunia dulu pak ada berdua. Ada hadis yang menerangkan manakala kalian sibuk dengan urusan kabul kalian dengan ternak-ternak kalian sehingga kalian meninggalkan jihad waratul jihad, ya, kamu meninggal jihad, maka Allah akan menghinakan kalian sehingga kalian kembali ke agama kalian. Ida betum ida bayatum bil'ina wa'afatum adnara lakor radiyum bilza sallallahu billah hatta tajilla dikum tuhad. Manakala kalian bertransaksi dengan cara khilaf yang kau mikhela simba tuh halal baik sekarang khilaf seperti itu. Betul kalian mengikuti ekor-ekor sapi maksudnya ternak waromza kalian rela karena motor turut ini sedangkan kalian meninggalkan jihad. Jika semua itu tidak saling meninggalkan jihad ya tidak ada larangan, ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf belum datangkan ini perpuluhannya bareng pertanyaan ke Madinah dimuat ratusan unta sudah dirapkan di unta ini seperti Madinah itu bergoyang karena berat unta yang mengangkut permintaan atau dagangan dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi artinya kita komparasikan bahwa kita tidak dilarang kaya. Tentunya sudah dibagikan. Allah membagi kepada muslim dan kafir. Kita diberi pilihan. Juga kita ikhtiar. Karena memang ilmu dunia bermana berusia dunia. Tapi kalau di saat ini dengan kekuatan, ya, transaksi kita zuhud dan maroknya kita terapkan di situ, ya Allah itu akan lebih daripada apa yang dikatakan. Allah sudah menjadi artinya sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang kerja keras menjaga wajah, siapa yang melakukan upaya keras dia menemukan hasilnya. Ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Tidak kita untuk oleh karena itu diingatkan Yusuf inaman akhadmiha wa fa'inna syaitan manut syaitan akhad dalam nafsu minha suqa dunia akhada mengalir minal dunia fauqama insanduri kira-kira katar fauqama indak diurik adar takfiran buka bermari
mencari kelebihan. Kalau kita mencari, ya mencari saja rezeki untuk bekal keluarga, bekal ini, untuk nafkah keluarga, nafkah ini, lalu untuk membela agama, membela ini. Tidak, artinya itu bukan mengambil sebuah kelebihan. Kalau nawaitunya itu nawaitu seperti itu, mencari dunia, ya sebanyak-banyaknya lah katakan, ya. Tapi untuk perjuangan agama, juga untuk kewajiban-kewajiban nafkah keluarga dan membantu orang fuqara wal masakin, itu namanya tidak mengambil lebih. Upaya seperti itu bukan upaya yang disebutkan Rasulullah, akhadha min khatfihi wa wala yash'ur, tidak. Ya, tidak. Apalagi sekarang kekayaan itu dipakai alat oleh orang-orang lain untuk menghantam kita. Kita ini aktsaruhum minal mustada'afin, minal fuqara wal masakin, aktsaruhum. Sebetulnya ini memang apa ya? Memang ada unsur kesengajaan dari kelompok lain. Ada ketakutan kalau Muslim ini kuat ekonominya, justru mereka merasa bahaya. Ketakutan sendiri. Padahal tidak ada Islam itu mengancam mereka dengan kekayaannya. Oleh karena itu, ya usaha tetap jangan sampai putus asa, tapi kita harus tahu, ya, bahwa memang ada kekuatan-kekuatan besar yang tidak menginginkan kita ini kuat dari segi ekonomi. Kalau kita mendengar di media atau apa, orang akan membantu ini, akan anu. Ya memang mau membantu di satu sisi, tapi ada orang lain yang ingin menginjaknya. Jadi dua-duanya dijalankan. Satu ini membantu memberi, tapi yang satunya ini menginjak, menggencet. Akhirnya ya, nah kita itu tadi. Sebetulnya bukan materi, bukan kekayaan lah satu-satunya kekuatan. Kalau kita lihat di surah Al-Anfal, kekuatan ruhaniah kita itu disebutkan dalam satu rangkaian ayat, itu ada 7, ya, kuwah ruhiyah. Justru kuwah madiyah, kekuatan materi hanya 1. Hanya ayatnya wa'iddu lahum mastata'tum min ribatil khayli, ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Hanya 1 ayat. Sedangkan kekuatan ruhiyah mulai ayat ya ayyuhalladzina idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ya, wala tanaza'u fatafsalu wa atiullaha war rasul wala tanaza'u fatafsalu wa tadhabirukum, dan seterusnya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas. Ini ayat-ayat kekuatan ruhiyah. Kira-kira kalau kita hitung ada 7 ayat tentang kekuatan ruhiyah kita. Kekuatan madiyah, fisik, materi, itu hanya 1 ayat. Setelah itu baru nyebut wa'iddu lahum mastata'tum min ribatil khail min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Nah, ini kita memang harus cerdas dan paham. Jadi Indonesia memang mayoritas Muslim, tapi juga mayoritas minal mustada'afin. Tapi tetap harus berjuang sampai kapan? Ya, sampai kapan? Asalkan ada ketulusan, ada kesungguhan, insyaallah. Insyaallah. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha fima ta'lam. Ittaqi wa tiosira kabeh sedi wa tiosira wa ing Allah ing Allah. Ittaqi wa tiosira Allah ing Allah, ya, fima ing dalam perkara ta'lamu kang ngerti sira. Ngerti nek iki barang elek. Ini khitabnya pada rawi hadis ini, ya. Khitabnya pada rawi hadis ini yakni
Zaid bin Salamah. Zaid bin Salamah. Ya, rawi hadis ini yang tadi disebut tak an Zaid bin Salamah al-Ju'fi. Ini perawinya. Jadi ittaqi ini khitabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Rasulullah ditujukan pada Zaid bin Salamah, perawi hadis ini. Zaid bin Salam al-Ju'fi, beliau pada suatu ketika menyatakan, "Ya Rasulullah, saya mendengar dari paduka ya Rasulullah hadis yang banyak sekali. Saya mengaji ilmu dari baginda ya Rasulullah, hadis yang banyak sekali. Tapi ya juga saya banyak lupa hadis-hadis itu. Tolong ya Rasulullah, berikan aku hadis yang jamek, yang singkat tapi isinya luas." Akhirnya Rasulullah jawab, "Ittaqillah fima ta'lam." Ini singkat dan luas. Takutlah kamu kepada Allah, hai Zaid bin Salamah, fima ta'lam, dalam apa saja yang kamu ketahui. Kalau ini baik, bagaimana terapkan takwamu. Kalau ini jelek, terapkan takwamu. Artinya yang baik ya kamu harus lakukan, yang jelek ya harus kamu tinggalkan. Yang sunat-sunat perbanyak. Yang makruh dan haram ya bisa, yang makruh bisa tinggalkan, yang haram harus kamu tinggalkan. Ini luas sekali, apapun dalam segala kehidupan. Ya, Islam itu luas. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu menyentuh segala aspek kehidupan. Baik dalam ekonomi, kenegaraan, perpolitikan, dan semua dalam kehidupan itu. Amar ma'ruf nahi munkar ini selalu ngayai semuanya. Ini harus difahami. Sekarang ini banyak orang yang kalau orang ikut-ikutan masalah politik, tentu politik yang bagus ya, yang akhlak karimah, yang tidak saling menyikut, yang tidak saling menjatuhkan, tapi tujuannya untuk kemaslahatan semuanya. Ya, itu amar ma'ruf munkar itu tetap. Bukan berarti lalu ada perbuatan politik yang melanggar agama, melanggar norma-norma agama, kita diam, dosa gitu. Begitu juga di dalam sebuah perhelatan politik, ada yang bagus, ada yang baik, ada yang mendapatkan harapan yang lebih. Kok kita tidak mau dan lain sebagainya. Nah ini dipertanyakan. Ya, pemahaman kita di dalam Islam ini, karena Islam itu semua. Kalau kita mencontohkan seperti rumah besar, dari semua di pandemenya itu, di pondasinya itu semuanya ada di situ. Diatur kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW ya disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semuanya. Nah ini, lalu ya Rasulullah, saya ngaji dari paduka banyak sekali hadis-hadis, tapi saya itu juga sering lupa. Saya mohon diberikan dawuh yang jamek, sedikit tapi luas. Nah akhirnya Rasul dawuh seperti itu. Ya, ittaqillah fima ta'lam. Ini juga berlaku pada kita semua. Kita harus meniru seperti itu. Ittaqillah fima ta'lam. Wa bi'laikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah fi usrika wa yusrik. Ittaqi wedya sira Allah ing Allah fi usrika ing dalam tingkah melarat ira, tingkah sulit ira, fi usrika ing dalam tingkah melarat utawa tingkah sulit ira, wa yusrika lan tingkah mayar ira. Wa yusrika lan tingkah mayar ira. Dalam segala hal lah,
senang dan susah, sempat dan sempit, ya, kaya dan miskin, sehat dan sakit, ittaqullah tetap berlaku. Ittaqullah ini luar biasa. Kenapa? Karena ada firman Allah yang menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu takwa harus kita bisa terapkan di apapun. Ya, dalam keadaan melarat, kaya, sakit, sehat, ya, kuat, lemah, semua. Rawa Abu Qurrah Az-Zabidi, Abu Qurrah Az-Zabidi. Zabidi ini nisbat dari kota di Yaman, kota Zabid. Kota Zabid di Yaman. Pernah menjadi ibu kota Yaman. Zabid ini kira-kira abad ke 13 sampai ke 15 atau ke 16 itu Zabid ini menjadi ibu kota Yaman. Tapi sekarang hanya kota saja di Yaman. Kalau tidak salah Yaman Selatan, Yaman, ya, yang pernah dikuasai komunis. Kota ini menjadi kota yang sangat terkenal, Zabid ini. Di situ ada institut perguruan tinggi yang terkenal, bahkan kitab-kitab kuning, ya, Al-Kutubus Sofra itu yang terlengkap. Saya mendengar berita itu di Zabid. Di antara ulama Zabid itu yang mensarai kitab Ihya, Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Imam Zabidi, ya, Imam Al-Murtada Az-Zabidi, itu dari Yaman. Ya. Tapi jarang mahasiswa yang ke Yaman ini ke kota Zabid, hanya bisa dihitung. Yang banyak ya di Tarim, Ahqaf, di mana Tarim, ya, Tarim, di beberapa kota ya. Padahal Zabid ini sangat terkenal. Fi Sunani, dalam kitab Sunani Abu Qurrah Az-Zabidi an Tulaib bin Arafah, sangka Tulaib bin Arafah, sahabat ini, an Tulaib bin Arafah, sangka sahabat Tulaib bin Arafah. Ini ada perawi, dua perawi yang majhul, yang diungkap oleh Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnul Athir. Tapi bagus ini maknanya, makna yang sahih. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Tulaib bin Arafah agar menerapkan takwallah di segala waktu, segala kesempatan, di sepanjang masa, terapkan, dan itu harus kita tiru. Karena ini bukan hanya berlaku pada beliau, ya, tapi juga pada semuanya. Wa bi ilaikal qala rasul ittaqillah haitsuma kunta. Ini yang umum. Ittaqi wa tasirah Allah ing Allah haitsuma indam sekalian di panggonan kunta ono sira. Wa adbi lan ngenut buriaken sira. Wa adbi lan ngenut buriaken sira as-sayyi'ata ing keelekan, termasuk dosa-dosa kecil, al hasanata ing amal bagus seperti sholat, sedekah, istighfar, tamhu kang bakal ngelebur apa hasanah ha ing sayi'ah. Ngelebur itu menghapus, ya, sehingga tidak ada bekasnya, bukan ditutupi. Kalau tutupi kan, kalau tutupnya ini dibuka kelihatan, tapi ini tidak, dihapus oleh hasanah, ya, dihapus. Wa khaliq lan gawe budi pekerti sira annas ing manungsa bi khuluqin hasan, kelan budi pekerti yang bagus. Ya, budi pekerti yang bagus ini semacam jibillah, ya. Adalah sebuah malakah, sebuah sifat yang melekat pada diri seseorang. Dengan sifat itu dia mudah melakukan kebaikan. Enggak sulit diajak kebaikan, enggak sulit. Melaksanakan tata krama kehidupan, unggah-ungguhe urip yang mardiyah, seperti khilqahnya, seperti memang sudah diwatakkan baik. Ini namanya khuluqin hasan.
Ya, artinya dia tidak masuk kelompok orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pembohong dan lain sebagainya dari sifat-sifat yang cacat. Lalu dia memiliki cinta, senang pada orang lain, artinya menggalang rasa cinta di antara orang lain, baik ucapan dan perbuatannya, selalu memberi pada orang lain, selalu berwajah cerah, ya, dengan kerabat, dengan orang lain, lalu mempermudah urusan, tasamuh, ya, dan selalu menepati apa yang menjadi hak-hak yang harus dilakukan. Dia menjauhi terputusnya hubungan dengan orang lain, apalagi sampai dia tidak mau bergaul, tidak mau menyapa dan sebagainya. Bahkan dia menanggung caci maki atau ulah-ulah yang tidak baik dari orang lain, dia maafkan. Nah, ini yang namanya khuluqin hasan. Khuluqin hasan. Ini perintah agama. Ya. Rawahu Hamim ta kaf fil iman ha ba an Abi Dzarrin al-Ghifari tahwil rawahu Hamim ta ha ba an Mu'ad tahwil rawahu Ibnu Asakir an Anas hadisun dhaif, tapi ada yang menentang, bukan dhaif ini. Ya. Kebanyakan mu'alif yang mentakhrij hadis ini cukup kuat. Yang mendoifkan hadis ini ditentang. Itu. Ya, ittaqillah qala Rasulullah wallahu subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل من كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر والدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد السصوب والحمد لله في البدء والتناهي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليل وظلام الليل له سرج حتى يغشى أبو نحن بالله عزنا والحبيب المقرب بهما لا بجاه ومنسب كل من رمى لنا من قريب وأجنبي سيفنا في قولنا حسبنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.